2014-2010-53. Saya mahasiswi aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan Ilmu Keperawatan semester 1, kelas A2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia dengan dosen pengampu Nurse Drova Manore, Eskop MK. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang konsep dan prinsip kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia menurut teori Virginia Henderson. Dalam memandang konsep manusia, Henderson memperhatikan unsur fisik, biologi, sisiologi, dan spiritual. Henderson melihat kita manusia sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk meraih kesehatan, kebebasan, atau kematian yang damai, serta bantuan untuk meraih kemandirian. Yang kedua, konsep manusia. Menurut jurnal dari Nurwening Tias, konsep dasar manusia merupakan ide-ide atau gambaran hal-hal atau benda-benda atau gejala-gejala yang dinyatakan dalam istilah atau kata bersifat konkret. Contohnya baju, handphone, sepatu, rokok mobil, dan yang lain-lain. Dan yang bersifat abstrak, contohnya ide, pikiran, cinta, intuisi, afek, dan lain-lain. Yang ketiga, konsep dasar kebutuhan manusia menurut jurnal dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Definisi konsep dasar manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling utama, mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi jika ingin dalam keadaan sehat dan seimbang. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia menurut Darby and Walsh, menurut jurnal dari Nita Juwita, Emma Kamilia, dan Tita Kartika Dewi. Manusia adalah makhluk biopsikososial di mana manusia mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya, dari kebutuhan makanan, bernafas, istirahat, dan eliminasi. Manusia mempunyai cara yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap orang menyesuaikan pada dirinya dengan prioritas yang ada. Jika manusia gagal dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir secara keras dan bergerak berusaha untuk mendapatkannya. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh semua manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Yang kelima, implementasi keperawatan dalam memenuhi tugas kebutuhan dasar manusia, menurut jurnal dari Indri Novita Magdalena Arwan. Asuhan keperawatan adalah faktor penting dalam kelangsungan hidup pasien dan aspek-aspek pemeliharaan, rehabilitatif, dan preventif perawatan kesehatannya. Menurut Shore, untuk sampai pada hal ini, profesi keperawatan telah mengidentifikasi proses pemecahan masalah yang menggabungkan elemen yang paling diinginkan dari seni keperawatan dengan elemen yang paling relevan dari sistem teori dengan menggunakan metode ilmiah. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia dalam pemikiran Abraham Maslow, menurut jurnal Al-Masahib. Ada 17 konsep dasar yang digunakan Maslow dalam memahami manusia secara menyeluruh. Di antaranya adalah yang pertama, manusia adalah individu yang terintegrasi penuh. Yang kedua, karakteristik dorongan atau kebutuhan yang muncul tidak bisa dilokasikan pada suatu jenis kebutuhan tertentu. Yang ketiga, kajian tentang motivasi harus menjadi bagian dari studi tentang puncak tujuan manusia. Yang keempat, teori motivasi tidak dapat mengabaikan tentang kehidupan bawah sadar. Yang kelima, keinginan yang mutlak dan fundamental manusia adalah tidak jauh dari kehidupan sehari-harinya. Yang keenam, keinginan yang muncul dan disadari seringkali merupakan pencetus dari tujuan lain yang tersembunyi. Yang ketujuh, teori motivasi harus mengasumsikan bahwa motivasi adalah konstan dan tidak pernah berakhir, dan masih ada beberapa konsep dasar lainnya. Yang ketujuh, konsep kebutuhan dasar manusia menurut buku Ajaran 1 oleh A. Aziz Alimul Hidayat
atau Musrifatul Uliyah. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Menurut King pada tahun 1971, kebutuhan dasar manusia adalah perubahan energi di dalam maupun di luar organisme yang ditunjukkan melalui respon perilaku terhadap situasi, kejadian, dan orang. Sedangkan menurut Roy pada tahun 1980, kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan individu yang menstimulasi respon untuk mempertahankan integritas atau keutuhan tubuh. Yang kedelapan, kebutuhan dasar manusia tahun 2019. Yang pertama istirahat dan yang kedua tidur. Yang kesembilan, konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia oleh buku Sabian Utsman. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, cinta dan rasa memiliki keselamatan dan keamanan. Dan yang keempat, kebutuhan fisiologis. Yang ke-10, kebutuhan dasar manusia menurut buku Ajaran 1 Kebutuhan Dasar Manusia. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Itu yang dikemukakan oleh Murray dalam Berm pada tahun 1996. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Demikianlah presentasi singkat saya tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.